namaku Rion. Aku seorang mahasiswa yang sangat suka traveling. Aku tinggal di kos bersama temanku Rudi. Dia juga memiliki hobi yang sama. Suatu hari, kami ingin traveling ke sebuah desa yang katanya bagus. Dan akhirnya kami pun bersiap-siap. "Rud, udah beres semua belum?" tanyaku. "Tinggal dikit lagi nih," jawabnya. "Mau gue bantu?" tawarku. Gak usah deh, tinggal dikit doang," sahutnya. Setelah selesai berberes, akhirnya kami istirahat menyiapkan tenaga untuk traveling besok. Matahari telah terbit. Kini aku dan Rudi telah bersiap. Kami memesan ojek online lalu berangkat menuju desa tersebut. Sebut saja Desa B. Kami berjalan cukup lama. Hingga saat siang hari, kami memutuskan untuk berhenti sekedar mengisi perut. Setelah perut kami kenyang, kami meminta untuk diantar ke halte bus. Singkat cerita, kami sampai di halte bus dan waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kami pun menunggu bus sambil mengisi perut. "Yon, lu yakin jam segini masih ada bus lewat?" tanya Rudi. "Ada, kan belum terlalu malam," kataku meyakinkan. Sebenarnya aku sendiri tidak yakin. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya datanglah sebuah bus. Tanpa berpikir panjang, kami pun masuk. Lalu aku memilih duduk di pojok dekat jendela karena akan terasa nyaman. Bagiku, kurebahkan tubuhku dengan nyaman. "Yon, lu ngerasa gak sih orang-orang di sini itu aneh?" kata Rudi. "Masa sih?" tanyaku lalu memandang sekitar. "Iya, coba lu lihat," katanya. Aku pun memandang mereka. Memang terlihat aneh, malah menyeramkan. Tapi ku tepis pikiranku. Udah, gak usah dipikirin, yuk tidur aja," kataku mengakhiri. Karena memang tubuhku sudah lelah karena perjalanan yang memakan waktu seharian. Tepat tengah malam aku terbangun karena mendengar suara bayi menangis. Aku pun menoleh. Ternyata suara tersebut berasal dari kursi di depanku. Dan ternyata Rudi sudah terbangun juga. Aku pun kasihan melihat bayi tersebut nangis. Aku coba untuk bertanya, "Mbak, anaknya nangis kenapa?" tanyaku basa-basi. Tapi tak disahuti sama sekali. Aku coba menanyakan lagi, "Mbak, bayinya belum selesai kata-kataku." Ibu itu lantas menatapku tajam. Dan bayi tersebut melihatku juga dengan tatapan menyeringai dan sangat menakutkan. Aku pun akhirnya duduk kembali dengan perasaan takut. Lantas aku pun iseng menoleh ke sisi tempat duduk yang mana di seberang diisi sepasang yang kukira adalah pasangan kekasih. Dan seperti ibu-ibu tadi, mereka tiba-tiba menoleh padaku dan menyeringai mengerikan. Aku segera membuang muka. "Rud, lu bawa cemilan kagak? Gue lapar," tanyaku untuk mengalihkan rasa takutku. "Ada tuh, tas lu ambil," kata Rudi. Bergegas aku ambil makanan tersebut. Setelah itu langsung dimakannya hingga habis. Saat aku ingin tidur kembali, tiba-tiba bus bergoyang-goyang. Aku pun panik, begitupun dengan Rudi. Tapi para penumpang kulihat hanya diam saja. Lantas aku melihat lagi, tiba-tiba para penumpang sudah tanpa kepala.
Betapa terkejutnya aku. Begitu juga dengan Rudy. Darah mengalir di sana-sini, membuatku ketakutan. Aku dan Rudy lantas berlari ke pintu, tapi tak bisa dibuka. Bahkan sopir tersebut wajahnya hancur dengan darah mengalir. Sontak aku dan Rudy berusaha membuka pintu, tapi aku sangat kaget saat mendengar tawa cekikikan dari para penumpang. Seorang ibu-ibu membawa anaknya mendekat ke arah kami. Iya, ibu-ibu tadi ia berjalan tanpa kepala, lantas mengarahkan anaknya padaku. Saat kulihat anak tersebut menyeringai, perlahan wajahnya berubah menyeramkan. Wajahnya rusak dengan banyak darah telah mengering, serta bau anyir yang menusuk hidung. Lantas ia menyeringai, menampilkan dalam mulutnya. Mulutnya dipenuhi oleh belatung hingga membuatku mual. Ia tertawa terbahak-bahak yang membuatku begitu ngeri. Karena kengerian tersebut, aku pun terjatuh pingsan. Saat bangun, waktu telah menunjukkan pagi hari. Aku berada di rumah yang kuyakini rumah warga sekitar. Saat aku ingin keluar, ternyata Rudy sudah bangun. Dia di ruang tamu dengan bapak pemilik rumah. Aku pun menghampirinya. Sudah bangun tole, kata bapak tersebut ramah. Iya pak, kok kita bisa ada di rumah bapak ya? Tanya aku sopan. Kamu ditemukan warga di depan pintu masuk kuburan le, dan tidak sadarkan diri, jawab bapak tersebut. Aku sangat terkejut. Aku pun menceritakan apa yang terjadi padaku dan Rudy. Dan ternyata bus yang kami tumpangi adalah bus yang mengalami kecelakaan 3 tahun lalu. Dan semua penumpangnya meninggal di dekat kuburan tersebut. Aku pun masih syok mendengarnya. Akhirnya aku dan Rudy memutuskan pulang. Dan setelah kejadian tersebut, aku dan Rudy tidak traveling hampir 2 tahun karena takut kejadian tersebut terulang.